Monggo, Pak. Wah, enggak TPH. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul adil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alikna bisolihin. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kesempatan juga kesehatan. Malam ini kita masih bisa bersilaturahim, masih di bulan Syawal. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Malam ini kita akan melanjutkan tema kita tentang tauhid, yaitu kita akan berbicara kisah perjalanan Muhammad mengenal Tuhan atau mencari Tuhan. Sebelumnya kita sudah cerita bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan, kemudian Nabi Musa mencari Tuhan. Nah, bagaimana dengan kisah perjalanan Ahmad atau Muhammad mencari Tuhan? Nah, kisah perjalanan Ahmad atau Muhammad untuk mencari Tuhan ternyata tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Jadi dalam Quran nggak ada penjelasan, keterangan, ayat-ayat tentang perjalanan Nabi Muhammad mencari Tuhan. Gitu. Tetapi yang pasti adalah bahwa Ahmad atau Muhammad itu mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Ya, artinya bahwa perjalanan Muhammad atau Nabi Muhammad mencari Tuhan pasti merujuk kepada kisah para nabi dan para rasul sebelumnya. Karena Nabi Muhammad itu hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Berarti mengikuti kisah perjalanan nabi dan rasul sebelumnya, gitu ya. Nah, kita lihat misalnya di surah 46 ayat 9. Surah 46 ayat 9 dikatakan di situ, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Nah, ini kata-katanya. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Juga di surat 7 ayat 203. Di surat 7 ayat 203, dan apabila kamu tidak membaca suatu ayat Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti Nabi hanya mengikuti apa yang diwahyukan.
Berarti proses perjalanan Nabi Muhammad mengenal Tuhan itu pasti merujuk kepada kisah-kisah para nabi dan para rasul yang disampaikan di dalam Al-Quran, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di ayat yang lain, misalnya surat 12, 111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, ini dasarnya ya. Berarti perjalanan Nabi Muhammad mengenal Tuhan itu pasti merujuk kepada kisah-kisah Nabi dan Rasul sebelumnya yang diwahyukan kepadanya. Nah, ketika kita melihat atau memperhatikan bagaimana kisah-kisah dalam Al-Quran, maka kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, bahwa di dalam Al-Quran itu diceritakan, misalnya di surah 18 itu namanya surah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu artinya goa ya. Ashabul Kahfi artinya penghuni goa. Dalam sejarahnya ternyata Nabi Muhammad juga pernah melakukan perjalanan spiritualnya di gua, gitu kan? Ya. Diceritakan di dalam sejarah Nabi Muhammad pernah melakukan semacam tahanus di gua, ya, di Gua Hiro namanya, Gua Hiro. Nah, dalam Al-Quran itu ada kisah namanya Ashabul Kahfi. Goa itu bahasa Arabnya kahfi. Nah, misalnya kita lihat di surat 18 itu ada surat Al-Kahfi kan. Nah, misalnya kita baca dari ayat 1. Ini kan surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu artinya goa. Nah, kita baca ayat yang berapa nih ada kahfinya? Nah, ini nih, ayat 9 ya. 9. Atau dari sebelumnya. Tapi sebelumnya belum cerita Al-Kahfi nih. Di ayat 9-nya. Am hasibta anna ashabal kahfi. Kahfi itu gua ini artinya. Gua ya. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua. Jadi ashabul kahfi itu penghuni gua. Dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Ya, ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Jadi ada kisah Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi artinya penghuni gua, yaitu beberapa orang pemuda untuk berlindung dan mencari petunjuk. Nabi Muhammad pernah melakukan pencarian atau pernah melakukan perjalanan spiritualnya dengan diam di dalam gua. Untuk apa? Mencari petunjuk. Nah, berarti Nabi Muhammad belajar dari kisah Ashabul Kahfi. Ya. Nah, yang dilakukan oleh Muhammad juga sama, diam di dalam gua. Namanya Gua Hiro gitu ya. Giro itu artinya semangat. Giroh gairah jadi hiro ya. Hero itu kan
semangat, hiro atau giro bahasanya. Giro itu artinya semangat, berarti Nabi mencari petunjuk masuk ke dalam gua. Gua itu bisa ada dua makna, gua di luar, gua yang ada di luar pergi ke dalam gua, atau Nabi melakukan perjalanan ke dalam dirinya, gua yang ada di dalam dirinya gitu. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai prinsip keimanan. Untuk mencari petunjuk itu diperlukan prinsip keimanan yang ada di dalam dirinya. Jadi gua yang memang tidak mudah ditembus itu gua yang ada di dalam diri. Jadi kayak kontemplasi gitu. Kontemplasi, muhasabah, introspeksi ke dalam diri gitu. Kita misalnya lihat di surat 10 ayat 9. 10 ayat 9. Innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin naim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Jadi petunjuk itu datang karena keimanan. Mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanan. Nah, tadi Ashabul Kahfi diam di dalam goa atau pergi masuk ke dalam goa juga dalam rangka mencari petunjuk. Nah, petunjuk ternyata diberikan karena keimanan. Apa maknanya? Berarti goa ada dua maknanya. Ada goa yang ada di luar, ada goa yang ada di dalam diri. Nah, goa yang di luar ya sama kayak goa masuk ke dalam melakukan kontemplasi, melakukan meditasi atau melakukan semacam tahanus. Sementara goa yang ada di dalam adalah berarti hati nurani yang ada di dalam lubuk, namanya lubuk hati. Lubuk itu kan kayak palung gitu ya. Lubuk hati kan berarti di dalam banget. Nah, di dalam lubuk hati itu terdapat namanya prinsip keimanan. Nah, ketika ada keimanan di dalam lubuk hati, maka akan dapat petunjuk juga gitu kan. Ashabul Kahfi diam di goa mencari petunjuk. Nah, ketika ada prinsip keimanan di dalam diri juga akan diberi petunjuk. Itu satu, bahwa Ahmad atau Muhammad melakukan kontemplasi, melakukan tahanus di dalam goa sehingga dapat petunjuk, belajar dari kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua, di dalam Quran juga diceritakan bagaimana kisah Musa mencari Tuhan. Berarti Nabi Muhammad pun melakukan perjalanan mengikuti Nabi Musa. Ya. Nah, Nabi Musa itu kemarin sudah dijelaskan ya, bagaimana dia bertemu dengan Tuhan, yaitu di lereng atau di Gunung Tur, di lembah suci Tua. Ya, gitu kan? Kemarin sudah dijelasin. Nah, Musa bertemu Tuhan yaitu di Bukit Tur Sina atau Bukit Sinai, tepatnya di lembah suci Tua. Dan Musa melakukan prosesnya selama 40 malam. Itu bertemu Tuhannya begitu. Nabi Muhammad juga melakukan kontemplasinya di dalam gua juga bermalam-malam gitu ya. Kemudian yang ketiga, di dalam Quran juga diceritakan kisah Maryam. Bagaimana Maryam bertemu dengan ruh. Bertemu dengan seseorang, jelmaan ruh di dalam mihrabnya. Berarti Nabi Muhammad pun melakukan perjalanan seperti Maryam, bertemu dengan jelmaan ruh. Ya. Nah, misalnya gini, kita lihat di surat 19 ayatnya 16 sampai 17 ya. Surat 19 ayatnya 16. Wadkur fil kitabi Maryam.
idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Dan ceritakanlah kisah Maryam dalam Al-Quran. Jadi ada kisah Maryam dalam Al-Quran. Yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Nah, Ahmad bin Abdullah lahir di kota Mekah. Dan ada tempat di mana Ahmad bin Abdullah menjauh dari masyarakat Mekah waktu itu. Pergi ke rumah Arqam. Atau bahkan pergi ke Gua Hiro tadi kan. Nah, bahasanya menjauhkan diri dari keluarganya kan gitu. Karena waktu itu kan masyarakat Mekah masih jahiliyah. Jadi Nabi Muhammad menjauhkan diri dari mereka karena khawatir terkontaminasi. Maka dia menjauhkan diri, artinya menyendiri atau melakukan menyepi namanya, menyepi menyendiri. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Jadi Nabi menyendiri, nah, sama prosesnya melakukan kontemplasi. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, berarti Ahmad bin Abdullah mengambil pelajaran juga dari kisah Maryam, yaitu melakukan penyepian. Jadi menyepi, menyendiri, menjauhi masyarakat Mekah waktu itu yang masih jahiliyah. Dan dalam kesendiriannya itu Allah mengutus rohnya kepada dia. Nah, dan itu pula yang terjadi kepada Ahmad bin Abdullah nantinya. Allah mengutus malaikat bertemu Nabi, yaitu mengutus Jibril gitu kan. Nah, Jibril kan datang akhirnya untuk menyampaikan wahyu. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa semua kisah di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan dengan petunjuk, dengan turunnya wahyu, itu yang dilakukan oleh Ahmad bin Abdullah. Ya, mungkin dia mengikuti pelajaran Nabi Ibrahim, juga mengikuti pelajaran Ashabul Kahfi, termasuk kisah perjalanan Maryam. Sehingga Allah mengutus. Nah, secara konsep bahwa Nabi atau Ahmad bin Abdullah kemudian dia menyepi di dalam gua, namanya Gua Hiro. Ya. Gua itu secara konsep adalah suasana atau tempat untuk menyendiri. Secara konsep ya. Nah, jadi secara konsep namanya gua adalah suasana atau tempat untuk menyendiri atau menyepi. Ya, nah ketika dia menyendiri dan menyepi, berarti dia jauh dari orang. Ya, berarti ketika dia menyepi dan menyendiri, dia tidak bertemu atau tidak berbicara dengan seorang manusia pun. Nah, dulu orang kan pergi mencari gua dulu kalau ingin menyendiri kan. Sekarang kalau kita ingin menyendiri pergi kemana Pak? Susah nyari tempatnya ya. Kamar. Pergi ke gua udah banyak orang dikunjungin sekarang mah. Banyak sajen lagi. Oh iya, sekarang susah nyari tempat untuk menyendiri, kecuali rumah kita 3 tingkat 3 hanya 1 kamar, nggak ada yang ke atas. Ya, betul. Sekarang susah kita mencari tempat untuk menyendiri, di mana-mana udah rame kan. Jadi gua itu secara konsep begitu, tempat atau suasana untuk menyendiri atau menyepi, sehingga tidak berkomunikasi dengan manusia. Nah, apa yang dilakukan ketika dia menyepi dan menyendiri sudah pasti adalah mencari petunjuk atau bahasanya melakukan komunikasi dengan Tuhan. Bahasa lainnya puasa. Puasanya puasa bicara. Ya, Bapak Ibu pernah mengenal puasa bicara? Ya, dan itu yang dilakukan oleh Maryam. Coba lihat ayatnya. Jadi ketika Maryam menyendiri, dia puasa bicara. Nah, ini ayatnya.
Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun. Nah, ini namanya puasa bicara. Nah, supaya nggak bicara dengan manusia, maka Maryam melakukan atau menjauhkan diri dari manusia. Nah, ketika menyendiri itulah Maryam berbicara dengan Tuhannya. Giro, kan Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro atau Giro. Nah, Giro itu secara konsep artinya suasana batin seseorang. Suasana batin seseorang, yaitu suasana yang di dalamnya ada semangat. Semangat keimanan, seperti Maryam. Ya, Maryam itu artinya kemauan yang kuat. Nah, itu beberapa pelajaran yang bisa diambil bahwa Nabi Muhammad atau Ahmad bin Abdullah mengenal Tuhannya, kemudian dia mendapat petunjuk wahyu, belajar dari kisah Nabi dan Rasul atau orang-orang sebelumnya, ya, termasuk belajar dari kisah Ashabul Kahfi, belajar dari kisah Musa, belajar dari kisah Ibrahim, belajar juga dari kisah Maryam yang melakukan puasa bicara dengan manusia. Nabi Musa juga pergi ke Gunung Tur Sina dan seterusnya, ya. Nah, terus bagaimana kisah pertemuan Ahmad bin Abdullah dengan Jibril di dalam gua? Nah, seperti kisah Maryam tadi. Ketika Maryam menyendiri, Allah mengutus roh, ya, mengutus roh. Ini ayatnya tadi dibaca. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Berarti Maryam menyendiri. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia sempurna. Nah, ketika Ahmad bin Abdullah melakukan kontemplasi atau melakukan tahanus di dalam gua, maka Allah juga mengutus kepada Ahmad bin Abdullah tadi. Nah, yang diutus adalah Jibril. Nah, ketika Jibril diutus, sama dia juga menjelma jadi manusia. Nah, kita lihat ayatnya, ya. Ayatnya lihat. 16 ayatnya 103. Surah 16 103. Pak Agung baca biar nggak ngantuk. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa ajam. Sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Jadi yang mengajarkan Quran ke Ahmad siapa, Pak? Dan sesungguhnya kami bahwa mereka berkata sesungguhnya orang itu diajarkan seorang manusia kepadanya. Ya, jadi yang mengajarkan Quran kepada Ahmad bin Abdullah seorang apa? Tadi manusia. Yang Nabi Jibril yang menjelma sebagai seorang manusia. Seorang manusia. Sama seperti tadi. Ya, seorang manusia yang diutus kepada Maryam. Jadi roh yang menjelma jadi manusia. Ya, coba lihat lagi tadi. Jadi yang diutus kepada Maryam itu roh, ya. Roh. Coba lihat lagi. 19, 17, ya. Bukan Jibril berarti, Pak. Ruh. Belum disebut namanya. Belum disebut. Nah, apa Jibril, apa siapa, kan belum disebut. Belum muncul namanya, Pak. Cuman di ayat ini disebutnya, ini ada ruha. Fa'arsalna ilaiha ruha, ya. Nah itu kami. Jadi kami mengutus roh. Jadi yang diutus bertemu dengan Maryam adalah roh. Roh, ya. Roh. Dan ketika roh itu diutus, dia menjelma. Jadi apa? Jadi basharon. Bashar itu manusia. Nah, yang diutus kepada Ahmad bin Abdullah juga seorang manusia.
Manusia kan yang mengajarkan Quran kepada Ahmad bin Abdullah juga seorang Manusia. Nah, seperti ini namanya Basarun juga kan? Basarun nih. Sama-sama Basarun ya? Iya. Nah, Basarun. kalau yang diutus kepada Ahmad bin Abdullah itu juga Basarun, berarti jelmaan siapa dia? Jelmaan siapa roh. dia? Jelmaan roh. Jelmaan roh. Nah, kita lihat ayatnya. Nah, bahwa Jibril itu adalah dari golongan roh. Coba lihat ya. Kita mundur ayatnya 1. Kul nazzalahu ruhu. Ruhu ya, ruh. Ruh ya. Katakanlah ruhul kudus. Ruhul kudus atau Jibril. Jadi Jibril itu adalah Ruhul Kudus. ruh atau ruhul kudus. Berarti manusia yang diutus ke Maryam juga ruh. Ruh apa? Ruh kudus. Roh kudus kan nyebutnya? Roh kudus atau ruhul kudus. Jadi yang dikirim atau diutus kepada Maryam juga adalah roh kudus atau ruhul kudus. Dan ruhul kudus itu adalah Jibril. Gitu ya. Oke. Nah, Jibril itu sekali lagi adalah jenis ruh. Ya. Ruh nantinya berbeda dengan malaikat, Pak. Jadi malaikat sendiri, ruh sendiri. Ya. Nah, Jibril itu dari golongan ruh atau dari jenis ruh. Ya. Sekali lagi, Jibril itu adalah dari jenis ruh. Jibril sebagai Ruhul Kudus memasukkan Quran atau menurunkan Quran ke dalam hati. Nah, Ruhul Kudus menurunkan Quran dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati. Hati ya. Orang-orang yang beriman. Nah, tadi ketika ada prinsip iman di dalam lubuk hati, maka akan diberi petunjuk. Nah, petunjuk itu berupa turunnya Quran ke dalam hati ya. Jadi Jibril sebagai ruh memasukkan Quran atau menurunkan Quran ke dalam hati orang yang beriman, termasuk Ahmad bin Abdullah. Ketika Ahmad bin Abdullah melakukan apa tadi? Melakukan kontemplasi, melakukan tahanus dengan pergi menuju gua atau menyendiri di tempat yang hening tidak ada orang lain. Disitulah Allah mengutus roh atau Ruhul Kudus atau Jibril untuk menurunkan Quran ke dalam hatinya. Nah, gitu ya. Kita lihat surat 297 sekarang. 297 Pak Agung. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Oke, ada nama Jibril disebut ya? Ya. Nah, coba lanjutin 98-nya. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Malaikat disebut nggak, Pak? Disebut. Sebut. Malaikatnya jamak apa satu? Jamak, malaikat-malaikatnya. Tapi Jibril disebut sendiri. Sebut Jibril sendiri. dan Mikail. Tapi Jibril di luar malaikat. Nah, beda dengan malaikat gitu maksudnya ya, Pak? Iya, beda jenis. Beda jenis. Karena Jibril tadi dari jenis ruh. Bukan dari jenis malaikat. Tapi orang sudah kadung menyebutnya malaikat Jibril. Enggak, Jibril bukan dari jenis malaikat, tapi dari jenis ruh. Kalau mau menyebut Ruhul Kudus Jibril, nggak apa-apa. Atau Roh
Jibril atau Jibril ruhul. Jadi Jibril itu ruhul kudus, bukan malaikat. Di sini Tuh. malaikat disebut sendiri masalahnya nih. Malaikat-malaikat Jibril sendiri disebutin. Kenapa Jibril nggak masuk di malaikatnya? Karena malaikat beda jenis dengan Jibril. Oh, Gitu Mbak ya, Ina mau beda nanya jenis. tuh. Ya, Tulis saja dulu, ditulis nanti biar nggak. iya, malaikat sendiri, Jibril juga sendiri. Kan malaikat diciptakannya dari nur, Jibril dari ruh. Beda. Nah, itu yang pertama. Nah, bahwa ini lagi cerita bagaimana pertemuan Ahmad bin Abdullah dengan Jibril. Jibril itu dari jenis ruh yang menurunkan Quran ke dalam hati. Hati yang beriman termasuk ke dalam hatinya Ahmad bin Abdullah. Ya. Jibril di ayat yang tadi di surah berapa tadi? 16 ya. Sebelumnya tadi 16.102. Di surat 16.102 adalah Ruhul Kudus. Ruhul Kudus. Jibril juga disebut sebagai Ruhul Kudus. Sama tugasnya menurunkan Quran. Seperti di surat 297 tadi kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Jibril juga disebut sebagai Ruhul Amin. Jadi ada nama lain Jibril. Nah, pertama Ruhul Kudus, Jibril. Yang kedua Jibril juga disebut sebagai Ruhul Amin. Apa tugas Ruhul Amin? Sama, Ruhul Amin juga menurunkan Quran ke dalam hati. Nah, misalnya kita lihat surat 26 ya. Surat 26, 192 sampai 194. Monggo. Monggo yang lain, silakan. Kok, lanjut kok. Ya. Oh, Pak Koko, mangga. Ya, Assalamualaikum. Maaf lahir batin, baru nyusul Pak. Ya. Dan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dan dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin. Oh gitu ya. Amin jadi tadi ke dalam hatimu, dalam kurung Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Ya, tugasnya sama nggak dari tadi? Sama, ya. Pak. Sama. Ruhul Kudus menurunkan Quran ke dalam hati. Ruhul Amin juga menurunkan Quran ke dalam hati. Ya, jadi ada nama lain Jibril, yaitu Ruhul Kudus, juga Ruhul Amin. Ruhul Amin. Tugasnya sama, menurunkan Quran ke dalam hati Ahmad bin Abdullah tadi. Ke dalam hati Muhammad. Ketika Muhammad melakukan tadi proses menyepi atau menyendiri ke gua tadi ya. Yang keempat, Jibril juga disebut Rasul Karim. Jadi nama lain Jibril itu Ruhul Kudus, kemudian Ruhul Amin, juga Jibril disebut sebagai Rasul Karim. Rasul Karim ya. Tugasnya sama, yaitu membawa Quran gitu. Kita lihat surat 81 ayatnya 19 sampai 21. Lanjut kok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman dalam kurung Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia dalam kurung Jibril. Nah, utusan yang mulia bahasa Arabnya Rasulin Karim. Rasulin Karim siapa? Jibril. Nah, Jibril sebagai Rasulin Karim membawa Quran. Oke, kemana tuh bawanya terus? Yang mempunyai kekuatan dan mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy. Lanjut. Yang ditaati di saat di dalam kurung di alam malaikat lagi dipercaya. Jadi Jibril punya nama lain Rasulin Karim. Sama-sama membawa firman, menyampaikan Quran. Yang kelima, Jibril juga disebut sebagai ruh.
Ruhu fiha. Ruhu fiha. Ruhu fiha. Ruh itu artinya tadi sama. Ruh fiha itu ruh yang ada di dalam. Ruh yang ada di dalamnya. Suratnya 97. Ayatnya ayat 4. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala sesuatu. Sebutnya malaikat ini. Tuh kan ini udah kadong kan? Kan malaikat udah disebut sebelumnya. Iya. Tanazzalul malaikatu. Malaikat. Pada malam itu turun malaikat. Malaikat kan udah jamak ini. Ya, pada malam itu turun malaikat. Malaikat. Waruhu fiha. Dan Malaikat Jibril. malaikatnya ngikut lagi. Waruhu dan Jibril. Seharusnya tulisnya bukan malaikat ya. Malaikatnya jangan ngikut harusnya. Enggak, di situnya enggak ada langsung ruhul ya. Waruhu dan ruh kan? Iya, makanya. Nah, ruh itu tadi siapa? Jibril. Kalau bukan Ruhul Kudus, Ruhul Amin. Pada malam itu turun malaikat-malaikat, waruhu dan Jibril. Waruhu kan? Ruhu. Ya. Jadi Jibril itu adalah ruh. Dipisahkan dengan malaikat kan? Dan malaikat dan ruh gitu. Nah, ruh itu adalah di sini Jibril. Ya. Itu jadi ada 5 poin ya. Jadi bahwa Ahmad bin Abdullah ketika dia menyepi, menyendiri, melakukan kontemplasi tahanus di gua Hiro tadi, Allah mengutus Ruhul Kudus, Ruhul Amin, dan Ruh atau Rasul Karim kepadanya. Tugasnya menurunkan Quran sebagai petunjuk, gitu ya. Nah, berarti secara konsep ya, karena Al-Quran adalah kaulnya Rasul Karim, kaul itu apa artinya? Ucapan ya. Coba lihat ayat yang tadi. Surat berapa? 81 ya. 81, 19. Innahu sesungguhnya Quran itu la kaulu Rasulin Karim. Quran itu kaulnya Rasul Karim. Kaul artinya ucapan atau perkataan. Sesungguhnya Al-Quran itu kaulnya Rasul Karim, gitu ya. Nah, karena Al-Quran itu adalah kaulnya Rasul Karim, dan di dalam Quran yang disebut Rasul Karim antara lain adalah Jibril kan? Ya. Ini kan Rasul Karim bukan Jibril ya? Ya. Nah, ada nggak selain Jibril yang disebut sebagai Rasulun Karim? Ada. Siapa? Yaitu Musa dan Harun. Nah, lihat ayatnya 44-17. Selain Jibril, ada yang lain juga disebut Rasulin Karim. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna waja'ahum Rasulun Karim. Kira-kira Rasulun Karim di ayat ini siapa, Pak? Sesungguhnya sebelum mereka telah kami uji kaum Fir'aun. Nabi Musa ya. Dan telah datang kepada mereka Rasul Karim. Siapa yang diutus kepada Fir'aun, Pak? Musa dan Harun. Harun. Ya. Ya, kan berdua Musa dan Harun. Berarti ada 3 orang yang disebut sebagai Rasul Karim. Pertama Jibril, kedua Musa, yang ketiga Harun. Apa pelajarannya, Pak, secara konsep? Secara konsep Jibril dari kata jabaro, jabar. Jabar itu artinya memaksa. Ya, Jibril, Jabroil, jadi memaksakan diri untuk mengenal Tuhan. El itu kan Tuhan, Jabroeli kan?
El itu bahasa apa ya? Eli bahasa Ibrani ya. Eli. Ya, El itu Tuhan kan? Jabaro Eli, Jabroil, Jibril gitu ya. Jadi memaksakan diri untuk mengenal Tuhan atau menerima petunjuk dari Tuhan. Jadi Jibril secara konsep artinya memaksakan diri. Musa secara konsep itu artinya kecerdasan. Harun dari kata Harona artinya kebersihan atau ketulusan atau kejujuran hati. Jadi kalau kita melihat itu, Quran adalah kaulnya Rasul Karim. Rasul Karim di Quran ada 3, Jibril, Musa, dan Harun. Berarti nih, jika seseorang ingin mendapatkan petunjuk, jika seseorang ingin mendapatkan ide, jika seseorang ingin mendapatkan pengetahuan wahyu, maka dia mau tidak mau harus menggunakan 3 konsep tadi. Konsep yang pertama, dia harus punya kemauan yang kuat dengan jalan memaksakan diri. Halo? Ya. Iya, kalau orang tidak mau memaksakan diri belajar, pinter nggak, Pak? Nggak dapat. Ya nggak dapat. Kalau orang tidak memaksakan diri bekerja keras, dapat nggak? Enggak. Nah, itu konsepnya. Jadi untuk mendapatkan sesuatu, dia harus bekerja keras, memaksakan diri. Orang ingin badannya jadi, Pak. Jadi badan maksudnya. Iya. Ada orang yang ingin punya body bagus kan? Iya. Berapa jam Latihan. tiap hari ke gym, Pak? Nge-gym. Wah, harus sering. Iya kan, minimal juga 2 jam lah, 6 jam tiap hari itu, Pak. Memaksakan diri nggak, Pak? Iya. Nah, karena memaksakan diri, jadi itu. Sama, orang ingin petunjuk, kalau nggak memaksakan diri, gimana dapet? Satu, itu konsepnya. Jadi, jika kita ingin mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk, termasuk mendapatkan ide, wahyu, maka 1, harus punya kemauan yang kuat dengan cara memaksakan diri. Ya, Pak ya. Ngantuk nggak apa-apa, dipaksakan aja, Pak ya. Iya, kalau nggak memaksakan nggak dapet nih informasinya. Nggak dapet. Betul. Yang kedua, tidak cukup memaksakan diri, tapi harus menggunakan potensi kecerdasan. Nah, itulah Musa. Jadi, kemauan kuat memaksakan diri juga harus diikuti dengan kecerdasan. Jadi mesti cerdas. Belajarnya harus cerdas. Yang ketiga, juga harus bersih hati. Jujur dan tulus, Pak, belajarnya. Nah, jadi Jibril, Musa, dan Harun itu kuncinya. Memaksakan diri, menggunakan kecerdasan, dan harus bersih hatinya. Iya. Sekarang memaksakan diri, menggunakan kecerdasan, tapi hatinya kotor. Ngegremet aja, Pak. Ya, nggak baik juga nanti hasilnya gitu ya. Mesti tulus melakukannya. Ya. Nah, Jibril dalam cerita tadi memasukkan atau menurunkan Quran ke dalam hati. Maknanya bahwa Jibril lah juga yang memasukkan kepahaman ke dalam hati, Pak. Kalau disebut menurunkan Quran kan nanti disebutnya apa? Nah, sekarang isinya Jibril memasukkan kepahaman tentang Quran ke dalam hati. Gitu ya. Jadi Jibril juga yang bertugas memberikan kepahaman. Nah, ayat pertama yang diajarkan oleh Jibril, ayat yang pertama atau wahyu yang pertama diajarkan oleh Jibril sebagai Ruhul Kudus, Ruhul Amin, Ruh dan Rasul Karim kepada Ahmad bin Abdullah yang tampil dalam bentuk apa tadi? Manusia, ya. Dalam bentuk manusia sempurna seperti yang datang juga kepada Maryam,
disebut sebagai surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, kita lihat apa wahyu yang pertama atau ayat yang pertama diajarkan Jibril kepada Ahmad bin Abdullah. Ini ayatnya, Pak. Surat 96. 96 ayat 1 sampai 5. Monggo. Mbak Ina, Mbak Ina. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan. Terus Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Robmu yang maha pemurah. Ayat 4. Yang mengajarkan dengan kolam. Terus ayat 5. Mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahui. 5 ayat inilah yang pertama diturunkan atau diajarkan oleh Jibril kepada Ahmad. Ahmad bin Abdullah. Ya, sejak kapan namanya jadi Muhammad? Ya, sejak dia menerima wahyu pertama, baru dia disebut sebagai Muhammad. Oke, kita bahas dikit ya. Nah, nanti kita dalemin. Quran itu diajarkan kepada Ahmad bin Abdullah bukan dalam bentuk makalah. Seperti dosen mau ngajar di kelas, mahasiswanya dibagi makalah, silahkan dipelajari, bukan begitu. Jadi nggak begini. Jibril datang bawa makalah gitu, bawa makalah, dibagi makalahnya. Ayo silakan pelajari. Nanti minggu depan kalian bertanya, nggak begitu? Nggak textbook. bukan textbook. Nah, bagaimana Jibril mengajarkan Quran kepada Ahmad bin Abdullah bukan dengan tulisan, tapi dengan dilisankan. Dilisankan, ceramah gitu, diajarkan. Bukan dengan tulisan. Kita lihat ayatnya yang tadi, suratnya surat berapa? 26 195, ulang lagi ya. 26 195. Dari sebelumnya. Cobalah. Dari sebelumnya. Silakan. 26. Iya, sampai 195 dibaca ulang. Tadi udah dibaca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu, dalam kurung Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Dengan bahasa Arab yang jelas. Bilisanin. Lisan itu apa artinya, Pak? Lisan. Bilisani. Lisan itu ucapan, bahasa. Araibi. Iya. Mubin. Jadi Jibril mengajarkan Quran kepada Ahmad bin Abdullah dengan prinsip lisan. Dilisankan dengan bahasa, bukan dengan tulisan. Bukan dengan tulisan. Itu prinsipnya. Ya. Mana ayat yang menguatkan ayat ini? Coba lihat surat 6 ayat 7. 6 ayat 7. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang yang kafir berkata, ini tidak lain hanya sihir yang nyata. Jadi, Pak, Jibril datang kepada Ahmad bawa kertas nggak, Pak? Enggak. Nggak bawa kertas.
Nah, kirtos. Kirtos itu kertas. Kertas ya. Kertas, bahasa Arabnya kirtos. Hanya beda dialek dikit, kirtos sama kertas. Jadi kertas dari bahasa Arab, kirtos. Nah, kita nyebutnya kertas. Ini kan kertas ya. Nah, kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya. Jadi Jibril nurunin apa tuh kertas dari langit gitu ya. Nih, aku kumpulin, enggak begitu. Jadi bukan turun kertas dari langit, enggak. Lalu mereka memegangnya, tentulah orang kafir berkata ini adalah sihir. Pasti nggak percaya. Berarti turun wahyu bukan lewat tulisan di atas kertas, tapi dengan cara dilisankan. Baru kemudian ditulis kemudian hari. Jadi Quran itu dulunya nggak ada tulisannya, yang ada hafalan dulu ya. Jadi satu ya, bahwa Quran diturunkan dengan prinsip lisan, bukan dengan tulisan di atas kertas. Berarti Jibril mengajari Ahmad membaca, mengajari Ahmad untuk membaca. Coba lihat ayat yang tadi lagi ya. Nih, baca di 96 ya. Kan ini kalimatnya kalimat perintah ya. Bacalah. Bacalah. Tapi nggak ada tulisannya kan? Waktu Jibril menyuruh baca, bawa tulisannya nggak dia, Pak? Enggak. Kan nggak, Jibril kan nggak bawa tulisan. Bacalah. Bacalah. Baca. Apa yang dibaca gitu? Kan Ahmad bingung waktu itu. Ikro. Apa yang harus saya baca? Ikro. Saya baca apa? Saya nggak bisa baca. Kan Nabi juga bertanya, bacalah. Baca apa? Apa yang harus dibacakan ya? Kan hanya balik kan? Dan Jibril mengulang Ikro. Bacalah. Ikro. Ma'ana biqori. Apa yang harus saya baca? Ikro bismi rabbik. Ikro bismi rabbik. Bacalah dengan nama Robmu yang menciptakan. Berarti Jibril mengajarkan membaca semua karakter dari hukum alam atau yang disebut sebagai Rob. Ikro, bacalah biismi, dengan isim Robbika, Robmu, alladzi kholaqo. Kholaqo itu artinya penciptaan berdasarkan karakter. Nah, menciptakan segala sesuatu dengan macam-macam karakter. Dan setiap ciptaan Allah punya karakter. Ya, batu keras, air mengalir lembut, angin berhembus, gitu ya. Gunung kokoh. Kan masing-masing makhluk punya karakter. Itu namanya kholaqo. Nah, berarti Jibril mengajari Ahmad bin Abdullah membaca semua karakter Robnya. Rob itu artinya aturan. Aturan yang mengatur alam semesta atau yang disebut sebagai hukum alam. Atau ayat ini adalah perintah membaca semua karakter nama-nama Rob, nama-nama benda. Pelajari semua karakter dari setiap nama. Kenapa setiap nama punya karakter? Pohon. Apa karakternya pohon, Pak? Akarnya menghujam ke bumi, kemudian batangnya menjulang ke langit, buahnya berguna, bermanfaat bagi sekitarnya. Jadi pohon juga punya karakter. Binatang punya karakter, langit punya karakter, bumi punya karakter. Bacalah semua karakter nama benda. Ya, termasuk kalau kita lihat ayat berikutnya, khalaqal insana min alaq.
termasuk membaca karakter manusia. Membaca karakter manusia yang diciptakan dari alaq. Alaq ya. Alaq itu diartikan segumpal darah. Alaq itu artinya seperti lintah, Pak. Gantung. Alaq itu menempel artinya. Nanti kita terangin lebih luas lagi. Jadi membaca manusia yang diciptakan dari alaq, ya, membaca karakter manusia yang diciptakan dari alaq. Iqra warobukal akrom. Bacalah semua hukum alam yang mulia. Iqra, bacalah warobukal akrom. Dan Robmu yang mulia. Rob itu hukum, akrom itu mulia. Jadi hukum akrom. Orang nyebutnya hukum karma. Akrom, ya satu akar kata dengan karma. Hukum akrom, hukum karma. Dan orang tidak bisa lepas dari hukum. Semuanya terikat hukum karma, hukum sebab akibat. Alladzi 'allama bil qalam. Ya. Jadi diajari membaca per kolom. Kolam tuh kolam ya, kolom-kolom gitu. Kolam. Kalau orang bikin schedule time kan ada kolom-kolomnya, Pak. Ya. Kayak apa tuh kolom-kolom gitu ya. Ya, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia perantaraan kolam. Kolam itu bisa berarti pena, bisa berarti kolom-kolom. Atau perbab, ya, membaca, mengajarkan manusia tentang apapun per kolam, per bab gitu ya. Maknanya kalau belajar ya per kolom, kalau kita belajar harus per bab gitu, Pak. Satu kolom beres gitu ya. Kemudian di ayat 5-nya alamal insana malam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi kalau kita simpulkan ayat 5 ini, bahwa wahyu yang pertama diajarkan kepada Ahmad bin Abdullah adalah proses belajar semua karakter nama benda di alam semesta, termasuk membaca kemelekatan yang ada pada diri manusia. Dan itu adalah proses manusia yang berstrata ulil albab. Jadi kalau orang sudah mampu berpikir tentang apa yang diciptakan Allah dan semuanya tidak sia-sia, itulah namanya ulil albab. Kita lihat surat 3, 191. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ulil albab. Siapa ulil albab? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi ketika seseorang sudah mampu ya mengingat Allah terus-menerus dan juga dia berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian dia temukan hikmahnya, tiadalah yang kau ciptakan sia-sia, maka itulah yang disebut sebagai ulil albab, orang-orang yang berakal. Nah, wahyu pertama yang diajarkan oleh Jibril kepada Ahmad bercerita tentang proses belajar semua karakter nama-nama benda di alam semesta.
termasuk membaca karakter manusia yang punya sifat kemelekatan. Ya, ada orang yang melekat kepada hartanya, nggak mau ditinggalin, melekat kepada harta anak, istri, dunia. Memang manusia punya karakter melekat seperti alak. Alak itu seperti lintah, Pak. Ya, nah kalau kita urai kembali, ini surat Al-Alaq, ini pasti panjang ceritanya, Pak. Ya, pasti panjang ceritanya. Mengapa pertanyaannya, Pak? Mengapa ayat yang pertama atau wahyu yang pertama diturunkan kepada Ahmad bin Abdullah itu surat Al-Alaq. Dan surat Al-Alaq itu menerangkan bahwa manusia diciptakan dari alaq. Apa urgensi dari hal tersebut? Ini juga mengandung informasi bahwa bahwa ilmu, kan waktu itu belum ada ilmu darah, belum ada ilmu DNA ya Pak ya? Ya. Belum ada. Tapi ini ayat sudah menerangkan tentang ini. Nah, kalau kita baca kebanyakan terjemahan mushaf Quran itu Al-Alaq selalu diartikan dengan segumpal darah. Darah. Tapi kalau kita ungkap lagi kata alaq, kalau kita buka kamus, Pak. Alaq itu dari kata alaqo. Alaqo itu artinya bisa melekat, bergantung, memahami, mencatat, kumpulan besar, urusan, macam, keterangan, komentar, apalagi indah, bagus, berharga, cinta, juga bisa berarti terperangkap, dan banyak Pak arti alaqo itu. Jadi kalau disimpulkan bahwa alaq itu secara bahasa bisa berarti sekumpulan data atau catatan yang amat berharga, mengandung segala urusan yang besar dan bermacam-macam, yang punya kecenderungan terhadap keindahan, kebagusan, dan menyimpan semua catatan dan informasi, juga memberi keterangan tentang rasa cinta, persahabatan, pemahaman, bahkan pertengkaran. Juga malapetaka yang bisa mematikan, yang sifatnya melekat dan bergantung kepada situasi dan keadaan. Nah, itu arti alaq, Pak, kalau dipanjangin, Pak. Kalau dipanjangin begitu. Nah, kalau kita baca kembali terjemahan Al-Alaq tadi gini. Kita baca lagi ya terjemahannya, Pak. Saya baca terjemahannya ya. Ini kan terjemahnya pendek, Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalau kita jabarkan, jadi begini artinya. Bacalah. Iqra itu juga bisa berarti bacalah, pelajarilah, selidikilah dengan seksama. Telaah dan telitilah. Analisa dengan menggunakan penelitian deduktif. Ya. Dengan biismi. Biismi artinya dengan. Keutamaan, ketinggian, keagungan, keindahan, keistimewaan. Ismi itu bisa berarti hukum. Hukum alam, hukum sebab akibat, yang memelihara, yang mengatur, mendidik terus-menerus. Rabbikal ladzi khalaq, yang telah menjadikan, membuat, menciptakan segala sesuatu dengan karakternya. Ini panjang ya, Pak ya? Kalau diterjemahkan jadi panjang. Jadi panjang ya. Sekarang kita baca ayat 2-nya. Baca ayat 2. Ayat 2. Khalaqal insana min alaq. Kalau kita terjemahkan jadi gini cerita artinya. Khalaqa
yang telah menciptakan, membuat, dan menjadikan juga mengkarakterkan al-insana, manusia dengan segala sifat, kebaikan, lemah lembut, penurut, membosankan, yang wujud dan menjelma dalam bentuk kepribadian. Min alaq, yang telah menciptakan insan, min alaq. Min alaq itu artinya apa? Dengan tabiat, sifat, dan pembawaannya dalam corak dan bentuknya yang sempurna, dari segumpal atau sekumpulan data penting yang amat berharga, mengandung urusan yang bermacam-macam, yang punya kecenderungan terhadap keindahan, kebagusan, menyimpan banyak catatan, yang memberi banyak informasi, keterangan baik tentang cinta, persahabatan, pemahaman, bahkan pertengkaran atau malapetaka yang bisa mematikan, yang sifatnya melekat dan bergantung kepada situasi dan keadaan. Panjang Pak Alak itu artinya. Panjang banget. Iya. Kalau artinya diurai gitu Pak. Kita baca ayat 3. Apa ayat 3 nih? Bacalah dengan dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Singkat kan? Coba kalau diurai Pak. Apa yang ketiga? Iqra, bacalah, pelajarilah, selidiki dengan seksama, telaah dan teliti. Ya, tentang proses penciptaan manusia dan hukum halam, hukum sebab akibat. Warobuka, rob itu artinya apa? Hukum alam, hukum sebab akibat yang memelihara, mengatur, mengasuh, mendidik terus-menerus. Al-akrom. Akrom artinya apa? Karena itulah hukum yang paling mulia, sempurna, dan penting, atau disebut sebagai hukum karma. Dan manusia tidak dapat melepaskan diri dari hukum karma itu. Ayat 4. Alladzi alama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Nah, kita terjemahin dengan diurai. Alladzi alama bil qalam. Rob yang mengajarkan. Alladzi alama. Rob yang memberitahukan, memperkenalkan, menerangkan, serta mengajarkan keahlian, kecakapan, dan kepahaman. Bil qalam, dengan perantaraan pola, tulisan, jalur, corak, garis, potongan, hiasan, dan aturan yang rapi, yang menjaga keseimbangan, serta membuang bagian yang tidak perlu. Itu artinya kolam, Pak. Kolam itu pola. Jadi semuanya ada polanya. Ayat 5. Alamal insana malam ya'lam. Yang alama artinya yang mengilmukan, yang memberitahukan, memperkenalkan, menerangkan, serta mengajarkan keahlian, kecakapan, dan kepahaman, dan memberi petunjuk insan kepada manusia. Ya, malam ya'lam, apa yang tidak diketahui, dipahami, dikuasai, dan bukan keahliannya tanpa harus lewat kalam. Jadi ada ilmu yang diajarkan tanpa melalui kalam. Nah, maka dalam hal ini Tuhanmu atau Robmu yang mengajarkan kepada insan apa yang dimaksud dengan alak itu, Pak. Apa alak yang dimaksud? Diartikan tadi alak itu panjang, Pak. Ya. Nah, alak itu tadi karakter yang ya, tadi udah dibaca di ayat pertama, alak itu panjang artinya. Panjangnya. Nah, jadi sekumpulan data, sekumpulan catatan. Ya, gitu. Alladzi khalaqal insan, khalaqal insana min alaq. Jadi ini 5 ayat kalau diurai jadi panjang, Pak. Gitu.
Nah, berarti 1 sampai 5 ini wahyu yang sangat luar biasa. Allah memberi informasi pertama kepada Ahmad bin Abdullah tentang 5 ayat tadi, Pak. Tentang karakter semua nama, tentang alaq, tentang pelajaran, tentang ilmu, dan seterusnya, Pak. Gitu. Nanti satu ketika kita bahas tentang alaq, Pak. Misteri. Bukan misteri. Misteri alaq di dalam Al-Quran. Mengapa di ayat ini dikatakan manusia diciptakan dari alaq? Ya kan? Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Berarti ada sesuatu di alaq ini, Pak. Pasti ada sesuatu yang sangat luar biasa di dalam alaq ini. Nah, nanti ada kaitannya alaq ini dengan RNA dan DNA, Pak. Nah, tapi nanti ceritanya jadi panjang ya. Panjang ceritanya. Siap. Nah, saya pernah menulis tentang alaq 70 halaman, Pak. Oh. Ya, tentang 5 ayat ini diurai, jadi saya pernah nulis 70 halaman uraiannya, Pak. Panjang jadi tentang alaq. Nanti satu ketika ya. Siap. Ada bukunya tuh? Ya. Maksudnya belum dijadiin buku, baru dalam tulisan. Siap. Oke, gitu sementara Pak Agung. Oke, ya. Tentang kisah perjalanan Ahmad bin Abdullah mengenal Tuhan, yaitu dengan melakukan kontemplasi, menyendiri ke Gua Hiro, belajar dari kisah perjalanan Ibrahim, Musa, Maryam, dan Ashabul Kahfi. Dan kemudian Allah mengutus Ruh Jibril untuk mengajarkan wahyu atau Quran kepada Ahmad bin Abdullah. Dan pelajaran yang pertama yang diajarkan oleh Jibril adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Itulah pelajarannya. Jadi Jibril mengajari semua karakter nama benda yang ada di alam semesta, termasuk hukum-hukum alamnya. Karena manusia tidak bisa lepas dari yang namanya hukum sebab akibat, gitu ya. Atau disebutnya hukum alam. Begitu, monggo ya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Tadi Mbak Ina ada yang mau nanya, kalau Mbak Ina dulu tuh. Udah tadi. Mbak Ina monitor. Assalamualaikum, Kang. Ya, salam. Ini nggak tahu ini, cuman saya ini aja untuk memastikan apa yang udah pernah saya dapat sebelumnya dengan yang dapat dari Kang Iip gitu. Takutnya pemahaman selama ini salah atau gimana gitu. Yang di surat 16 ayat 103 tadi 16 tentang yang apa ya tadi? Rohul Kudus. Nah, sesungguhnya kami mengetahui, maksudnya kami di sini kan Allah ya. Na'lam. Allah dan tim. Allah dan timnya ya. Kan mengutus Jibril. Ya, kami mengetahui bahwa mereka berkata, mereka di sini kan orang-orang kafir maksudnya ya. Orang-orang sekitarnya. Orang-orang sekitar Nabi Muhammad saat itu. Ya. Sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan, maksudnya mereka menuduh seseorang mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu, orang itu berbahasa Ajam, padahal Al-Quran berbahasa Arab gitu. Jadi tuduhannya itu salah gitu ya mereka. Nah, ada banyak kisah kalau Jibril ketika ingin mengajarkan kepada Rasul itu memang kadang berwujud sebagai manusia. Kayak ada majelis terus yang lututnya nempel itu ya Kang, mengajarkan tentang keimanan. Terus banyak kita lagi. Cuman yang saya pernah tahu ketika di Gua Hiro itu Rasul mendapat wahyu yang pertama itu Jibril turun dalam bentuk yang aslinya, makanya Rasul menggigil terus turun surat Muzammil sama Mudathir gitu. Itu gimana?
Jadi sepanjang yang saya tahu sampai sebelum ngaji ke Kang Iip ini, Jibril itu tidak selalu dalam bentuk manusia karena pernah juga dalam wujud yang aslinya seperti waktu wahyu yang pertama ini, Iqra ini, di Gua Hira ini. Gimana, Kang? Ya, oke. Kita terjemahin di sini ada kata-kata ajam ya. Ajamiyun. Ajam itu orang-orang ajam. Ajam itu artinya apa, Bu? Nggak tahu. Ajam itu artinya asing. Asing. Bahasa asing. Iya, ajam itu artinya asing. Bahasa yang tidak dikenal. Bukan. Ajam itu artinya asing. Asing. Ada WN, ada WNI. Oh. Warga negara asing. Warga negara Indonesia. Bahasa yang tidak umum gitu maksudnya. Belum bicara bahasanya dulu, ajamnya dulu. Orangnya. Ajam itu artinya asing. Asing. Bahasa ajam berarti bahasa asing. Misalnya ginilah, Pak Koko aslinya orang mana Pak? Sukunya? Jawa Timur. Jawa kan? Ya. Oke, Pak Koko ngerti nggak bahasa Sunda? Enggak. Ya ngerti sedikit. Ya katakanlah Pak Koko belum pernah mengenal bahasa Sunda kan, dari lahir sampai besar tinggalnya di Jawa kan, berarti yang dipahami bahasa Jawa. Satu ketika datang orang bule Pak, bule ke Jawa Timur. Nah, bahasa orang itu bagi Pak Koko apa Pak namanya? Iya, bahasa asing ya. Asing. Ya. Nah, ketika orang itu bicara, Pak Koko ngerti nggak Pak? Nggak ngerti. Nah, jadi bahasa yang tidak dipahami namanya ajam Pak. Asing namanya. Ya. Orangnya asing nggak buat Bapak? Ya iyalah. Nah, asing orang baru ketemu, siapa kamu kan gitu bahasanya. Jadi ajam artinya asing. Bahasa ajam artinya bahasa asing. Nah, saya mau ngasih ilustrasi. Misalnya gini, satu ketika Ibu Ina melakukan kontemplasi menyendiri di sebuah tempat ya, di sebuah tempat. Tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal. Sukunya apa, bangsanya apa, ngomongnya juga bahasa apa, nggak ngerti. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Ina didatangin orang itu? Kaget nggak Bu? Takut, kaget. Nah, itu maksudnya. Makanya Nabi waktu itu juga kaget. Kamu siapa? Karena Nabi belum pernah ketemu sebelumnya sama orang itu. Seperti begitu. Kan ada rasa takut kan? Ada rasa takut. Orang ini siapa? Mau ngapain kan gitu? Ada banyak pertanyaan di dalam pikirannya. Tetapi apa yang disampaikan oleh si orang ini nih, oleh seorang manusia ini, Nabi paham nggak kira-kira? Nggak. Paham. Oh, katanya bahasanya beda, Pak. Iya, Nabi paham apa yang disampaikan itu. Kenapa Nabi paham? Karena Quran menggunakan lisan Arabiyun. Contoh ginilah, misalnya saya lagi ngajar di kelas Pak, anak-anak ribut. Terus saya meletakkan telunjuk di mulut saya Pak. Paham nggak orang Pak? Paham. Nah, ini namanya Arabiyun. Jadi lisan Arabiyun itu artinya bahasa yang logik. Bahasa ilmiah, bahasa yang mudah dimengerti. Dan lempeng, bahasanya nggak rancu. Orang ngerti gitu. Bagi orang lain, nah, si manusia yang datang ke Nabi Muhammad itu asing gitu Pak. Bagi mereka
si manusia ini asing. Orangnya asing, bahasanya bahasa asing. Tetapi si manusia ini mengajarkan Al-Quran kepada Ahmad bin Abdullah menggunakan bahasa Arab. Jadi si orang asing tadi, si orang bule datang ke rumahnya Pak Koko menggunakan bahasa Jawa gitu Pak. Ya, ya. Pak Koko ngerti nggak Pak? Ya, ngerti lah kalau pakai bahasa Ngerti. Jawa. Ngerti. Ya, Walaupun dia orang asing, tapi dia ngomongnya bahasa Jawa ke Pak Koko, ngerti ya? Pak Koko ngerti lah. ngerti lah. Cuman, Nah, jadi cuman ketika agak Allah mengutus Jibril kepada Ahmad bin Abdullah yang pertama, kan asing bagi dia. Makanya Nabi juga pernah merasa khawatir, kan ketakutan. Ini orang siapa ngejar-ngejar gitu bahasanya. Tetapi ketika dia menyampaikan, oh bisa dipahami. Gitu. Kenapa? Kita lihat ayatnya. 14 ayat 4. Ya, kami tidak mengutus seorang rasul pun. Jibril, rasul bukan tadi Pak? ya, Rasul Karim ya? iya itu Rasul Karim. Jibril kan Rasul Karim. Oh ya, Rasul Kami, Karim. ya, kami tidak mengutus seorang rasul pun. Jibril juga rasul yang diutus kepada Ahmad kan? Melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi ketika Jibril mengajarkan Quran kepada Ahmad, bahasa apa Bu? Bahasa Nabi Muhammad. Ya bahasa Ahmad lah, masa bahasa yang lain kan itu, supaya Ahmad ngerti. Mengerti. Nah, ketika Nabi menyampaikan Quran kepada kaumnya, bahasa apa? Arab. Ya bahasa Arab. Kenapa? Supaya dia dapat memberi penjelasan dengan terang. Lah kalau Jibril datang menggunakan bahasa Sunda, Pak, kepada Nabi Muhammad pusing nggak, Pak? Pusing lah. Jangankan Nabi Muhammad, Pak Koko aja pusing. Saya pusing. Berarti Jibril mengajari wahyu kepada Ahmad bahasa yang dipahami oleh Ahmad. Makanya kenapa Quran bahasa Arab, kan Ahmadnya orang Arab. Ya kan nggak mungkin lah Jibril mengajarkan Quran kepada Ahmad bahasa Jawa, Pak. Betul nggak, Pak? Iya, iya. Coba lihat ayat ini, 41, 44. Ya, coba perhatikan ayat ini. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab. Nah, bahasa selain Arab bagi Ahmad bin Abdullah dan orang Arab asing bukan, Pak? Enggak. Bahasa Sunda, bahasa Jawa bagi orang Arab bahasa asing bukan? Asing. Asing. Bahasa Arab bagi kita asing nggak, Pak? Iya. Bahasa asing kan? Jadi makna asing itu begitu. Bagi orang Arab, bahasa Arab bukan bahasa asing. Bagi orang Jawa, bahasa Jawa bukan bahasa asing, Pak. Oke gitu ya. Nah, jikalau kami jadikan Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentu mereka berkata, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Paham nggak orang Arab, Pak? Kalau bukan bahasa Arab. Paham. Enggak, makanya nanya, mengapa nggak dijelasin? Nggak ngerti nih, kamu ngomong bahasa apa ini? Kan tadi, seandainya, jikalau kami jadikan Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab. Ya. Mereka ngerti nggak, Pak? Nggak ngerti. Nggak ngerti, makanya mereka bertanya, kenapa nggak dijelaskan? Nah, kan tadi Quran untuk menjelaskan. Supaya menjelaskan kan mesti pakai bahasa kaum berarti. Ini pertanyaannya. Apakah patut Al-Quran bahasa asing? Nah, bahasa asing selain Arab kan? Ya. Bagi orang Arab, bahasa selain Arab adalah bahasa asing. Betul nggak? Apakah patut Quran bahasa asing? Misalnya bahasa Jawa lah. Sedang Rasulnya orang Arab. Jadi bagi orang Arab, bahasa Jawa asing nggak, Pak? Asing. Nah, gitu. Jadi patut nggak Quran turun bahasa asing, sementara Rasulnya orang Arab, Pak?
Iya. Nah, Iya, gitu maksudnya. Kenapa? Quran ini petunjuk. Kalau petunjuk kan mesti dipahami. Nah, berarti yang dimaksud asing yang ditanyakan tadi oleh Ibu Ina, ini kan 103 tadi. Yang asing itu orangnya apa bahasanya, Pak? Ayo. Nggak tahu, Mbak. Kalau Mbak Ina nanya tadi, kalau bicaranya sampai menggigil kan, dia mungkin bahasanya nggak ada masalah, tapi orangnya yang dianggap orangnya asing. Yang asing. Iya. Jamiyun itu berarti orang itu orang asing bagi dia. Karena asing kaget gitu, dan karena belum kenal jadi curiga kan gitu, kabur dia gitu. Malah Mbak Ina lagi sendiri datangin orang asing kan pasti jaga jarak kan gitu. Sama itu juga yang terjadi kepada Maryam. Nah, ketika Maryam didatangi orang tadi, awalnya ketakutan juga sama. Jadi yang ajam itu orangnya. Iya. Sementara pelajarannya, wahyunya bahasa Arab. Iya, betul. Itu nggak usah gitu, saya bayangin aja, nggak usah di Gua Hira. Di dalam kamar misalnya kita malam-malam datang orang yang nggak dikenal, kontemplasi gitu malam-malam, lampunya dia agak gelap gitu ya nggak, totonya ada berdiri orang di sampingnya gitu, apakah nggak ini kaget nggak, Pak? Menggigil itu kan, kabur nggak? Kabur nggak, Pak? Ya bukan kabur lagi, kaget dan pingsan kali. Ya nggak, bayangannya gitulah kira-kira. Ya, hanya mungkin Kang Iip, jadi saya pertanyaan ini, jadi dari pertanyaan Mbak Ina itu saya jadi nanya lagi, ini konteksnya Al-Alaq ya tadi sama Al-Muzammil ini kan ini dua peristiwa gini. Jadi pertama kali Ahmadnya sebagai Nabi Muhammad itu pertama kali ketemu dengan Jibril yang tadi Ruhul Kudus, Ruhul Amin dan lain-lain sebagainya, itu di Gua Hira atau di Al-Muzammil ini? Al-Muzammil ini di kapan ya? Kok bunyinya, wahai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah pada salat pada malam hari kecuali sebagian kecil, separuhnya atau kurang sedikit. Ya, ini konteks 3 ayat pertama di Al-Muzammil sama Al-Alaq ini ada korelasinya nggak ya? Apa berarti dia di rumah mau sholat malam kaget lagi ngelihat orang, atau orang yang sama, apa gimana itu ya gambarannya yang ada itu ya? Iya, itu kan urut ceritanya, tapi ada jeda antara Al-Alaq dengan Al-Muzammil, ada jeda. Ada jeda. Duluan mana? Yang pasti Al-Alaq. Yang pertama ya? Yang tadi yang Al-Alaq yang pertama turun. Itu wahyu berikutnya kepada Ahmad bin Abdul kepada Nabi Muhammad. Oh, ini berikutnya. Jadi surat atau ayat berikutnya itu Al-Muzammil. Tapi yang pertama itu dia mohon maaf, yang pertama dia nggak menggigil ya. Yang berselimut gitu nggak ya? Yang di waktu di Gua Hira itu nggak berselimut. Nah, nanti yang Al-Muzammil konteksnya lain lagi. Oh, konteksnya lain. Karena itu metafora maknanya sebetulnya, Pak. Hah? Metafora. Muzammil berselimut itu selimut apa maksudnya, Pak? Gini, contohnya gini. Ada orang ditinggal mati oleh pasangannya, Pak. Ya, bisa nggak orang itu diselimuti kesedihan? Bisa. Nah, jadi selimut itu maksudnya apa selimut, Pak? Selimut itu bukan dalam bentuk fisik selimut, jadi enggak, dia sesuatu yang menutupi, menyelimuti gitu, menutupi. Dia meliputi jadi ya, meliputi gitu ya. Iya, sesuatu yang meliputi, menutupi, menyelimuti namanya, Pak. Nah, jadi orang itu jangan terkurung, terkungkung. Hei yang berselimut, bangkit, bangun gitu. Kalau sedih ya cukuplah 3 hari berkabung, berikutnya kamu bangkit lagi, bangun lagi, jangan terpuruk gitu, Pak. Oh gitu. Nah, maknanya nanti banyak diterangin nanti. Muzammil itu ya, Pak ya. Iya. Ya. Berikutnya Mudassir berikutnya. Oh iya. Kita kembali ke pertanyaan bahwa Jibril ketika datang kepada Ahmad itu menjelma dalam bentuk manusia.
Tetapi manusia yang dalam konteks asing tadi. Kenapa asing? Karena dia juga baru bertemu orang itu gitu. Jadi ada rasa curiga, kaget, takut sih ada gitu. Walaupun memang tadi dikatakan bukankah dia menjelma dalam bentuk yang asli? Ya pertanyaannya bentuk aslinya Jibril kayak gimana? Nah, kita lihat di surat 53 ayat 1 sampai 18. Wan najmi idza hawa. Ya. Demi bintang ketika terbenam. Betul. Madola sohibukum wa magowa. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya. Ya. In huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Ya, nyahnya siapa nih? Muhammad. Nah, siapa yang menurunkannya? Iya, Jibril. Nah, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Wah, rupa yang asli itu gimana maksudnya? Nah, itu coba jelasin gimana rupa aslinya. Kan nggak diterangin. Ya. Nah, ini juga yang membuat Nabi kaget kan? Iya. Ini siapa? Ini apa? Akan itu. Nah, makanya Nabi menggigil ketakutan, lari kan dari guanya tuh. Nah, gitu. Oh, gitu. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Apa mananya, Pak? Tempat yang tinggi? Bukan. Bapak lihat titik hitam di langit. Kira-kira apa, Pak? Sedang dia, oh berarti ini Jibril itu gede banget gitu ya, luas besar banget gitu ya. Dia berada di ufuk tinggi. Ufuk itu kan cakrawala, Pak. Bapak melihat sesuatu di cakrawala. Yang tinggi banget ya. Berarti gini bahasanya, itu apa ya? Bapak ketemu seseorang di perjalanan. Ya. Nggak kenal sama sekali, namanya nggak tahu, orang mananya kagak tahu, Pak. Jadi blank. Baru kali pertama. Itu namanya dia berada di ufuk tinggi. Kita nggak ngerti siapa dia. Oh, gitu. Oke? Lalu kalau di SD itu ya, saya ingat itu anak-anak diajarinya kayak ada cahaya dari langit turun. Ya itu kan menggambarkan silakan aja. Iya. Di langit ya. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Contoh tadi. Kan tadi contohnya Bapak lagi duduk di stasiun atau di bandara sendirian tuh. Makin lama makin mendekat ya. Tiba-tiba datang orang kan? Ya. Yang sama sekali tidak dikenal. Itu bahasa metaforanya dia berada di ufuk tinggi. Kita tidak tahu siapa dia. Teka hantos gitu ya. Ya, setelah duduk, dia berkata, kenalkan nama saya Iip. Bapak siapa? Koko. Bapak mau kemana? Mau ke Amerika. Anda mau ke Inggris. Ngobrol apa? Uplak tuh. Uplak. Tahu uplak nggak, Pak? Ya, nguplak tuh. Uplak tuh akrab. Akrab. Setelah ngobrol setengah jam, nah itu namanya kemudian dia mendekat dan bertambah dekat lagi. Jadi kita mulai kenal tuh bahasanya, Pak. Oh, dia itu orang ini, mau ke sini, kerjanya ini, ada gitu, Pak. Itu artinya sudah ada kedekatan namanya, Pak. Ya, ya. Akhirnya makin dekat, makin akrab. Boleh minta kartu namanya? Atau nomor HP-nya gitu nggak, Pak ya? Ya, ya. Nah, yang tadinya di ufuk sekarang udah dekat. Itu bahasanya gitu, Pak, maksudnya. Ya. Nah, maka jadilah dia dekat kepada Muhammad. Sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Sekarang udah akrab namanya, Pak. Jadi udah nggak kayak orang asing lagi, udah sama-sama kenal gitu, Pak.
Nah, ketika sudah sama-sama kenal, baru dia buka rahasia dirinya siapa, Pak? Saya ini Jibril yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu. Lalu, ini kan lalunya prosesnya nggak sebentar, Pak. Ada proses PDKT, perkenalan, Pak. Perkenalan ya, proses tadi itu ya. Proses yang tadi ini Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Ahmad. Ahmadnya harus percaya nggak ke dia, Pak? Bahwa dia utusan Allah, harus percaya nggak, Pak? Harus. Nah, berarti ada proses pendekatan yang dilakukan oleh Jibril kepada Ahmad. Nah, supaya akrab, Jibril kira-kira bentuknya apa, Pak? Manusia. Ya pasti manusia lah, masa genderuwo, Pak, nggak mungkin lah. Ya udah lari duluan lah. Ya, Pak ya? Ya. Sama seperti intelijen, Pak, intelijen. Intelijen tahu ya, Pak ya? Ya, tahu. Intelijen ingin menangkap kepala, bukan kepala kakap, kepala mafia kakap. Kepala inilah, ya, kepala penjahat lah. Kira-kira si intelijennya mesti nyamar jadi mafia juga nggak, Pak? Ya. Ya iyalah, supaya akrab kan? Ya. Polisi ingin nangkep copet. Dia mesti nyamar jadi apa? Copet. Iya, kalau pakai seragam udah lari dulu lah dia. Ya, betul. Nah, Jibril mau menyampaikan pesan dari Allah kepada Ahmad. Kan harus akrab dulu, Pak. Maka dia pasti menjelma jadi manusia seperti dia gitu. Ngobrol gitu. Udah dekat, udah percaya, baru dia buka diri. Saya ini Jibril, diutus Allah. Udah percaya, udah ngobrol lama, Pak. Baru. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan gitu, Pak. Jadi ada proses. Ya, nah, ya. Di sini pertanyaannya Bu Ina, Nabi Muhammad lari nggak kira-kira? Setelah ini enggak lah kali. Terus larinya di mana? Nggak tahu Mbak Ina. Yang saya ingat ceritanya ketika bertemu dengan ini Nabi Muhammad nggak lari, namanya beliau turun dari gua itu terus gitu. Putus-putus, Mbak. Iya, ini ayat kan cerita wahyu pertama, bukan? Ya. Iya, ada cerita Nabi Muhammad ketakutannya nggak? Ya, takut tapi nggak lari. Nggak lari, hanya digambarkan Jibril di ufuk tinggi. Berarti Nabi belum kenal siapa dia. Tapi kan lalu kemudian di dekat sampai akrab kan? Udah akrab baru disampaikan wahyu. Ya. Jadi kalau ada kisah Nabi Muhammad menggigil, bukan ketakutan lihat Jibrilnya, bukan. Tapi menggigil karena berat mencerna. Paham nggak? Ya, mencerna wahyunya. Mencerna wahyu pertama itu Nabi memikirnya puyeng gitu. Sampai badannya menggigil. Karena petik. Jadi karena beratnya menerima wahyu. Ini kan wahyu pertama, lalu diwahyukan kepadanya. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Nah, kenapa sampai menggigil? Itu ada di surat 73, ayat 5. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Nah, karena wahyu itu perkataan yang berat membuat Ahmad bin Abdullah menggigil. Contohnya ginilah, Mbak Ina menerima beban berat yang memang berat diterima, ditanggung. Gimana kondisi tubuhnya, Bu? Ada meriang-meriangnya nggak, Bu? Jadi menggigil, meriang karena apa yang diterimanya itu berat gitu. Berat di dalam pikirannya dia gitu. Berat mencernanya, berat melakukannya, berat menyampaikannya gitu. Ya.
Ya, kebayang nggak? Iya, iya. Pak Koko sampai pegang kening tuh. Ya paham Kang. Jadi apa namanya? Sepertinya malah jadi ya, Putus-putus, Mbak. Hilang-hilang ya suaranya. Ya. gitu. Hujan kali Bandung ya? Enggak. Enggak. Ini masih putus-putus nggak? Nah, Agak bagusan. ngambang. Lanjut. Nah, jadi sepertinya lebih manusiawi dari penjelasan Kang Iip sih. Lebih gimana ya? Lebih bisa memahami kalau Nabi Muhammad ketakutan karena sesuatu yang tidak putus-putus, Inilah. sesuatu yang aneh gitu, malah nabiannya akan dipertanyakan gitu. Tapi kalau dengan penjelasan Kang Iip, jadi lebih ngerti lah. Oh, jadi lebih ngerti ya. Bagaimana apa sih hubungan Rasul sama Jibril ini, sama Ruhul Kudus ini, kalau memang sebagai manusia gitu. Jadi bukan sesuatu yang apa ya, karena Nabi Muhammad ini kayak yang paling bisa diterima ajaib aneh-aneh gitu. Jadi kalau memang Jibrilnya sebagai manusia jadi lebih bisa dipahami. Jibrilnya memang karena mana berat itu. Iya. Oke. Iya. Mudah-mudahan saya nangkep nih. Putus-putus. Ya. Udah Mbak Ina, aku juga mau tanya juga nih. Udah Mangga. Oke. Kang Ip, tadi kan tiga nama yang diberikan kepada Jibril itu Ruhul Kudus, Ruhul Karim, Ruhul Alamin, ruh ya, Kang ya. Ruh, iya, artinya gini. Kalau manusia itu ada komponen roh gitu. Itu beda ya Kang ya, ruh dan roh. Kalau roh itu energi dari Allah gitu ya. Untuk dari kita. Kalau roh itu rohnya memang roh itu miliknya Jibril semata gitu ya. Tulisannya sama, Pak. Oh, sama ya. Nggak ada konteksnya sama sekali gitu ya. Tulisannya sama, ruh. Oh, kita nggak ada roh. orang kok. Orang-orang bilang itu roh sama roh tuh beda gitu. Enggak sama ya, Kang ya? Sama. Roh atau ruh ya hanya beda vokal aja, Pak. Oh. Oh, sama. Karena tulisannya sama, ruh. Orang bacanya roh gitu. Jadi, ya ini berkaitan dengan itu tentunya apa yang disampaikan wahyu dari Allah itu melalui Jibril itu kepada Nabi Muhammad dalam bentuk lisan tadi kan di ayat yang tadi saya lupa lisan itu di ayat berapa gitu itu menyampaikan lisan. Nah, disampaikan lisan tapi pemahaman yang didapat di Nabi Muhammad itu masuknya itu dalam akal dan pikirannya gitu kan. Disampaikan lisan tapi pemahamannya dalam bentuk pikiran dan hati itu yang dia terima. Nah, ini apa namanya? Begitu banyaknya ya pemahaman-pemahaman yang diterima itu yang masuk dalam apa namanya? Ya ruhnya apa jiwanya Nabi Muhammad itu apa namanya? Sampai begitu kita lihat Al-Quran ini 664 banyak ayat gitu, lalu dicatat oleh para nabi gitu satu-satu gitu ya dalam bentuk itu wah luar biasa banget ya apa namanya pemahaman masuk kan itu pemahaman masuk nggak apa namanya nggak langsung dicatat gitu terkumpul dalam satu, itu yang membuat tadi Nabi menggigil Pak, mencernanya tidak mudah. Jadi gini. Nah, nanti kita akan jelaskan berikutnya. Sedikit tambahan lagi, satu lagi gini. Artinya saya berkaitan dengan itu juga, Kang, mumpung saya belum lupa gini.
saya pernah nanya, di kita terima dari kecil sampai besar itu, Jibril itu tugasnya memberikan wahyu. Wahyu itu hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad, pada para nabi lah, para nabi. Nah, sekarang nabinya kan udah nggak ada nih. Ya. Jibril tuh udah nggak ada kerjaan lagi dong sekarang. Misal gambarannya gitu ya. Ya. Apakah pemahaman-pemahaman kita kadang-kadang lagi diem, contohnya ada ide, ada insting, ada ilham, ada yang masuk. Apa itu bagian juga tugas Jibril yang selalu diberikan oleh Allah kepada umat-umatnya, kepada manusia-manusia kita ini, gitu kan? Yang saya mau tanya itu juga salah satunya. Gitu. Tadi kan Jibril udah terangin dikit. Ya. Jibril punya nama lain Ruhul Kudus, Ruhul Amin, dan Ruh Fiha, juga Rasul Karim. Ya. Nah, tugas Jibril adalah menurunkan wahyu. Pertanyaannya, sekarang kan Nabi udah nggak ada. Apakah Jibril pensiun? Oke. Ya. Nah, sekarang gini, apa artinya wahyu, Pak? Wahyu. Apa? Wahyu itu artinya secara bahasa apa, Pak? Wahyu itu sebenarnya pemahaman. Pemahaman yang wahyu itu pemahaman yang ditransfer, yang dialirkan dari satu posisi ke posisi yang lain gitu. Apa istilah lainnya? Maksudnya gini, pemahaman ya mungkin itu pemahaman Allah gini, gitu ya. Nah, kita, wahyu kalau lihat di dalam kamus bahasa itu dari katanya wahaya. Wau, ha dan ya, wahyu, wahaya ya. Wahyun. Coba lihat Arabnya. Wahyun 53 ayatnya 3. Ada kata wahyu enggak? Wahyu kan? Wahaya ya. In huwa illa wahyu yuha. Ya. Jadi wahyu berapa hurufnya, Pak? Wahyu yuha ada 3. 3 huruf. Wau, ha dan ya kan? Ya, wow dan ya. Wahyu, wahaya. Wahaya ya. Oke. Nah, wahaya itu dalam kamus bisa berarti bisikan, isyarat, petunjuk, tulisan, risalah, ilham, perkataan yang samar, suara, api, raja, pemimpin besar, sesuatu yang cepat, rahasia, nih Pak. Arti wahaya ya. Coba digabung. Jadi kalimat apa, Pak? Bisikan, isyarat, petunjuk, tulisan, risalah, ilham, suara, api, raja, cepat, rahasia, ilham. Coba gabungin jadi kalimat. Apa itu, Pak? Nah, kalau kita buka semua ayat dalam Quran tentang wahyu, Pak, wahyu itu bermakna kurang lebih ada 19 arti. 19 arti. Wahyu. 19 makna wahyu, Pak. Salah satunya, wahyu artinya insting. Insting. Oke. Berarti Jibril pensiun belum, Pak? Belum. Belum. Siapa yang memberi insting kepada lebah untuk memproduksi madu? Oh, oke. Kan tugas Jibril. Siapa yang memberi insting kepada ibu induk untuk menyusui anaknya? 1. Wahyu juga bisa berarti insting. Kan setiap hari lahir makhluk, lahir binatang. Dan setiap binatang masing-masing punya insting. Siapa yang ngajarin? Oke. Pensiun belum Jibril, Pak? Jadi sampai kiamat Jibril bertugas terus ini ya? Ya iyalah. Yang kedua, wahyu juga bisa berarti ide. Wah, apalagi itu? Ide. Iya, nah, ada ide. Itu siapa yang datang? Ya, ide berhenti nggak ide, Pak?
Nggak ada, ya, makanya sampai berarti Jibril kiamat. pensiun nggak? Enggak. Yang ketiga, wahyu juga bisa berarti pikiran yang cerdas, Pak. Pikiran cerdas. Pikiran tajam. Tumben lo cerdas kan gitu. Ya. Itu siapa? Jibril. Yang keempat, wahyu juga berarti logika atau pikiran yang logik, Pak. Itu juga wahyu ya, Pak? Wahyu. Coba lihat ayat ini. Wama yantiku anil hawa. Wama dan tidaklah yantiku. Yantiku itu artinya logika, Pak. 533. Yantiku dari kata natoko artinya mantik. Mantik itu logika. Wama yantiku dan tidaklah logika itu anil hawa dari hawa nafsu. Orang kalau bicaranya pakai logika, kira-kira dari hawa nafsu bukan, Pak? Enggak, dari kebenaran. Gitu. Orang yang bicara pakai hawa nafsu, logik nggak? Enggak. Wama yantiku anil hawa, bahwa logika itu bukan dari hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Logika itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Berarti pikiran logik atau logika itu juga wahyu. Kalau kita berpikir logik dan bicara kita pakai logika, pasti bukan dari hawa nafsu. Kenapa? Karena ketika orang mengikuti hawa nafsu, bicaranya pasti nggak logik, Pak. Iya. Kang Igip, kadang-kadang kan tadi insting, ide itu kan bisa insting baik, bisa insting atau ide tidak baik kan. Nah, itu kalau ide tidak baik, insting tidak, kalau bukan insting tidak ada yang tidak baik, tapi ide tidak baik itu datangnya bukan dari Jibril yang pastinya ya Kang ya, kalau gitu ya, kalau ide. Ya berarti ada bisikan lain. Oke. Bukan insting, berarti bisikan itu namanya. Itu bisikan ya. Bisikan setan nantinya. Oke. Jadi kalau bicaranya wahyu, kan tadi Jibril tugasnya menurunkan wahyu. Wahyu kepada Nabi. Sementara Nabinya udah selesai. Apakah Jibril pensiun? Belum lah. Karena wahyu sendiri ada 19 arti makna, Pak. Oke. Nah, gitu kan? Salah satu artinya insting, ide, pikiran cerdas, logika, gitu, Pak. Nah, cara berpikir yang lurus, kemudian juga kecerdasan, apalagi isyarat, intuisi, itu semuanya juga arti wahyu, Pak. Jujur, kepahaman, berita, banyak arti wahyu, Pak. Artinya kita tidak bisa lepas dengan keberadaan Jibril dalam kehidupan kita ya, dari mulai bahkan tadi kita harus menjibrilkan diri. Artinya punya kemauan kuat dan memaksakan diri melakukan sesuatu. Oke, yang tadi 3 itu. Yang 3 tadi. Untuk mendapatkan petunjuk harus 3 kunci kan? Jibril, Musa, Harun. Memaksakan diri, harus punya kecerdasan, dan gitu tulus. Harus bersih ya. Bersih hatinya, tulus, jangan ada pikiran yang nggak baik tadi. Nah, dapat petunjuknya tadi. Ada tugas itu. Iya. Oke, Gitu. Kang. Oke. Ya, siap. Ya. Udah jam 10, Pak Agung. Ya. Terima kasih. Nuhun. Jadi kita udah sampai ke pelajaran perjalanan Ahmad bin Abdullah di Gua Hiro. Ya, sampai dia bertemu dengan Jibril yang mengajarkan wahyu. Nah, berikutnya kita akan cari tahu, karena Quran diturunkan dengan prinsip lisan, bukan tulisan. Dan lisan itu ketika Quran dilisankan kan nggak langsung dipahami oleh Nabi. Nabi mesti mencerna, Pak. Nah, yang namanya mencerna sebuah informasi pakai otak apa pakai hati, Pak? Dua-duanya. Jadi cerita berikutnya kita akan bicara bagaimana hubungan antara otak dan hati. Otak yang mana, hati yang mana. Tapi secara Quran. Juga harus kita buka secara ilmu pengetahuan.
Terus bagaimana sebenarnya proses berpikir itu, Pak? Jadi sebenarnya proses berpikir itu seperti apa? Dari otak masuk ke hati, apa dari hati masuk ke otak, apa bareng-bareng, apa pisah-pisah, apa gimana? Hati Nanti ya. Iya, mesti dijelasin nanti. Wah, itu ini kan pertanyaan. Next. Bagaimana hubungan antara otak dan hati? Terus bagaimana proses berpikir itu dari otak ke hati atau hati ke otak? Kan tadi Jibril menurunkan Quran kemana? Kenapa? Hati. Ke hati. Ke hati kan? Nah, terus otak di mana posisinya? Kan mesti mikir otak juga. Mencerna. Belum disebutin ya, Pak? Kan disebutin. Berarti mesti bicara tentang otak. Mesti bicara tentang hati, Pak. Hati itu dalam Quran ada 4 komponen. Ada nafas, ada sudur, ada kolbu, ada fuad. 4 komponen hati, Pak. Kalau bicara otak, lain lagi. Ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak tengah, ada apalah istilahnya banyak, Pak ya. Ya kalau ada kalbun mayit, kalbun marid, kalbun salim itu lain lagi, Kang ya. Itu kan sifat-sifat hati nanti, penyakit hati. Jenis, itu sifat penyakit. Sifatnya, hati yang sakit, hati yang selamat. Itu satu cerita tentang kolbu sendiri. Oh, siap. Nah, sudur sendiri nanti gitu. Nuhun. Nah, itu nanti tema berikutnya itu ya. Siap. Berikutnya kita akan bicara atau membahas hubungan antara otak dan hati. Dan proses berpikir dari otak atau dari hati. Proses berpikir, ya. Hubungan antara otak dan hati ya, Pak? Itu dari otak atau dari hati. Oke. Hubungan antara otak dan hati dan proses berpikir. Proses berpikir. Siap. Proses berpikir. Siap. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Nah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ibu belum ada komentar. Masih segar, Bu. Oh, ya baguslah itu tadi. Aduh, ini kayak kuliah ya, Bu? Iya.